Waktu menunjukkan jam setengah satu malam, kondisi di luar hujan dan udara lumayan dingin, plus angin kota Majalengka, jadi lumayan hebat bawaannya, udara dingin ke dalam. Nah, ini kondisi ayam di dalam kandang menyebar rata, beraktivitas. Jadi ini satu pemanas untuk 2 lantai. Nah, nanti kita lihat lantai atas ya. Oh ya, sebagai informasi, DOC-nya menggunakan CP707 sekarang. Dan alhamdulillah, walaupun ini sebenarnya ayam relokasi dari kandang teman yang kebakaran, jadi kondisinya kurang bagus, sudah stres, dan karena pindah kandang, karena kecelakaan, jadi perawatannya nggak maksimal. Alhamdulillah sekarang beranjak pulih. Oke, kita lihat lantai atasnya seperti apa dengan satu pemanas ini. Jadi ini pemanasnya cuma satu, sentral, dan disimpan di area bawah. Ini di luar teori, jadi memang awalnya kita coba, terus alhamdulillah berhasil. 2 lantai satu pemanas. Dan oke, banyak yang nggak percaya hangat atau enggak, kita lihat di atas ya. Ini kondisi di lantai atas, jadi dari area sini agak kosong, itu tandanya pemanasan yang dari bawah itu cukup bagus. Dan ayam bisa dilihat sendiri aktif menyebar beraktivitas. Nah, kan nggak kondisi malam gini menjelang subuh, biasanya kan ayam udah pada males kalau misalkan kedinginan. Ini alhamdulillah semuanya aktif. Satu pemanas 2 lantai. Oke, cara menyalakan pemanasnya nanti teman-teman bisa lihat di menit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, ada turun diparapkan ke anjing. Pemanas dari lantai 1 ke lantai 2. Nih hasilnya. Tuh. Tuh. Aman kan? Ini timer dari hari pertama udah jalan. Karena apa? Supaya panas dapat, sirkulasi udara tetap lancar. Nah, itu yang bagus. Panas dapat, sirkulasi udara nggak lancar, percuma keracunan amonia ayamnya. Wah, halus oi, telihna tinggal 5. Halus berarti ya naik suhu nak. Soalnya namun emang beda sih jeung ieu pertumbuhanna jeung supercik, halusan gana supercik Cuma nya nempot telih mah emang lumayan lah, teu mengkhawatirkan. Sakieu mah mun geus khawatir teh ning telih teu eusi-eusi ning hayam. Persiapan menyalakan oli bekas. Bekas oli. Ini tangkinya, jadi yang udah disaring baru masuk oli. Ini persiapan buat 1 malam. Nya eta namper. Saringan olinya harus pakai kain yang halus supaya bersih. Jadi kalau pemanas oli itu yang penting olinya disaring, aman, semalaman manteng kalau listrik nggak mati.
Tuh. Selang outputnya dibuat agak tinggi supaya nanti kalau masih ada kotoran yang lolos namper di bawah. Jadi ini ritual penting sebelum oli bekas dinyalakan. Kerjaannya harus 2 orang, jadi kalau misalkan yang jomblo nggak punya pasangan harus punya temen. Iyalah, kalau yang punya pasangan bisa ajak pasangannya biar makin romantis. Biar makin oli. Nah, hasil penyaringan oke, cukup, jangan terlalu penuh, nanti keplok. Tuh saringannya masukin sini. Nah, masukin ke kardus biar nggak netes-netesnya keserap. Nah, di kardus jadi biar nggak belepotan kemana-mana ya. Guys, Tutup. Nah, supaya takutnya ada kotoran nanti malam atau apa. Jadi ini aman, benar-benar nggak masuk hawa tos. bolongan lah. Iya, ini harus ada lubang 1 biar nggak kedap. Det pak udet itu. Dek digantung di handap aja tadi lantai 2. Oh, ini di lantai 2 ke selangnya ke handap. Oke. Siap. Berarti ini di untuk sekatan ke mana ya? Lewat segawang kan? Bud, plastik di dewa bud. Tilu berarti ya mah kamu sudah. Tilu. Ente cukup di dia plastik katilu. Posisi lewat segawang kan di dia berarti kan pemanas. Hah? Di dia ya. Tong deketin ka eta tihang. Ya benar bud. Ente ya ka ditu tah. Nah tah. Iya di ujung iya. Itu 1 2 1 2 3 4 5 ke 6, gawang ke 6. Ini DOC-nya pakai CP707 ayam kecelakaan. Jadi tadi subuh kandang temen kebakaran gara-gara pemanas areng. Dievakuasi pindah ke sini karena kebetulan kandang sini juga lagi kosong, lagi nunggu check-in. Ya. Pan aya ina dit sosodokna? Oh, nya geus lah, kokodok. Nah, ini sekamnya dipisah-pisahin dulu, kesampingin supaya yang meletik dari kompor olinya itu nanti nggak kebakar sekamnya. Soalnya kalau sekam itu kebakarnya itu sistemnya DDB, diam-diam baik, taunya hurung. Nah, enaknya ini kalau pemanas oli bekas, tirainya jauh juga panasnya kesampean, kehangatan, kepanasan, kepanasan, ke rata. Ya itulah rata panasnya sampai sekandang-kandang. Jadi ini mah tirai mah syarat aja. Biasa juga panasnya sampai ke pintu-pintu depan. Hareup bahasa apa itu hareup? Nggak tahu saya hareup itu apa. Jadi ini persiapannya sebelum pemanas disetel. Nanti lantai atas pas di gawang sini. Oke, berarti dit ngalana rada iya dit. Tah rada dia dit. Ulah pas luhureun pemanas lapisan deh. Soalnya panasnya sok bea ka luhur kabeh lamun pas luhureun pemanas. Berarti pasti dia ya, kayak di tandaan lah di dia.
Tandai dulu daerah mana yang mau dibolongin. Jadi ini bukan bohong-bohongan, satu pemanas 2 lantai. Soalnya kalau sales biasanya suka bahasanya aja gede, tapi faktanya mereka nggak praktekkan sendiri. Nah kalau kita emang praktek sudah lama, baru dibagikan. Ntar ini ada kurang karung. Nah ini posisinya lewat satu gawang. Soalnya ini pemanas terlalu sakti, jadi kalau terlalu dekat ayamnya malah kepanasan. Ini awalnya pemanas ini ide dari teman saya itu yang orang Arab. Ahlinya kalau bikin masalah pemanas. Dia umurnya masih muda, baru 30 tahun, tapi udah banyak karyanya. 30 tahun lanjut mana teh? Oh 40. Aduh, maaf atuh lamun salah ai. Bentar, ini aduh udah pada banyak keraknya, tapi ya insya Allah lah. Ini emang udah didesain si pemanas ini minim gangguan. Dit diganjel dit, ini belah diana dit. Jadi sok letik sorana. Nanti harus beli mic. Mixon. Halo gas. Kamarang deh. Nah itu dibersihin dulu keraknya. Tuh, jadi ini udah mulai kedinginan tuh kayak gini nih, agak ruruyuk, menumpuk ya, menumpuk, sahan menumpuk, sahan menumpuk, ngagunduk, gunduk, beda jeng gundik, ngagundik, ngagundik. Tidak menyebar tuh. Jadi kalau udah mulai kedinginan tuh tidak menyebar. Aduh, ada yang hitam guys. Ini jadi kalau mau buat silang menyilang. Hah? Tinggal naonan enak. Woi. Yang guys, sok. Nya ya tinggal batak ya. Pas ditandaan. Ember harus dibawa. Ya ember mah belah dia. Jangan salah ya. Guys. Beda lubang. Nih ember nih. Ya ember ya. Ya ember ya. Awas dong ditincak cokor aing cokor ceker. Nih. Nih. Itu di depannya ini Mas keran dulu keran. Masuk keran. Ah, kecepet. Mana? Sip. Oke guys, udah guys, cukup guys. Cukup. Itu agak munduran aja embernya. Jangan nah iya bawa ke itu ke depan. Nih. Lubang permanasan. Ya lubang permanasan. Ya kelewat tah. Tah. Ngalakar itu kehareup. Tukang. Ulah kena sok panas teuing ka luhurna. Tah bener geus ka ditu bawa ka blower. Blower tukang berarti ya? Ka ditu teh tukang berarti ya? Oh iya benar. Jadi nanti ngasih lubangnya jangan tepat di atas
pemanas. Soalnya nanti panasnya suka ke atas semua gitu, jadi nggak seimbang. Dut ditangkap dut. Ah, tong gede teuing mah. Di eta cepat panasan cepat lentang kalau mah. Disakeun mah dia ada. Eta kita lentang ka luhur mah. Moal, Kebal tukang. moal asal pemanas nanti gede teuing. Naon? Namanya di pelangikeun lah. Ember, nyak aja nu penting mau ulah dikedapkeun weh, rada diangkat. Kayak gampang lah mau bor listrik. Ya pan bor areng sih gastrik kagak kan aya nu areng. Di samping toren amilit. Naon? Agriminopit. Di samping toren muntah di dia tah. Tah di dinya. Di luhur aya. Di luhur dekat toren. Bud tarik bud. Nipal. Naon dut? Naon? Ngagumpal. Ngesentong-tong daripada bahaya. Amilit aya amilit. Amilit bahaya ayo mah. Tadi wadah gede samping torn. Hah? Beak. Ya didinya lah. Kayu di mana, Dit? Isti bawa. Nges, bud. Bensin, meren. Non. Oh, wah. Ya, wah di imah mah milit mah. Oh, terus ayeuna teu make. Ya ka aja. Geus menta. Engke urang ka Bang Jun lah ke penting jadi tong ka dikuras ya geus ya. Nah, harusnya ini begitu sekalian setel pemanas, sekalian masukin vitamin apa? Nggak usah takut. Kabel power tes dulu. Alah, kunaon deh? Nah, biasalah. Udah lama nggak 4 bulan jadi hurupan. nyalain. Edit. Oke, tes. Nah, ini bensin fungsinya adalah untuk penyalaan pertama dibantu dengan kayu ya. Jadi kalau kayu itu kakaknya, kalau DU itu adeknya. Caranya adalah, nah itu dinyalain di kejauhan, jangan terlalu dekat, nanti nyamber. Oke, nah ini ditunggu sampai nyala lah, ada areng-arengnya dikit gitu sih kayunya. Kenapa? Karena oli bekas itu titik bakarnya beda kayak bensin. Kalau bensin asal ada api langsung nyala, tapi kalau oli emang ruang bakarnya harus benar-benar panas gitu. Belum Bang? Oh sudah, oke. Wah lepas tuh di luhur ya. Nah ini tujuannya selain untuk penyalaan awal, untuk memanaskan tungku supaya nanti ada oli yang masuk didorong bercampur sama udara langsung terbakar. Bud, mau kawat bud? Iya nalian iya biar cicing. Keren. Mau bisa atau mau jeng nahan mungkul. Di iya nama ku kawat.
Aya tangna diharap. Nah, sesekali bisa dites. Jadi ini kondisi masih belum pakai oli. Ini dari kayu, si kayunya itu kita tiup, jadi menghasilkan api yang jauh lebih gedenya. Ini prinsipnya sama kayak mesin mobil yang pakai turbo. Jadi begitu udaranya dipadetin, menghasilkan pembakaran yang jauh lebih tinggi, sehingga emang tenaganya dan panasnya juga tentunya lebih besar. Itu alasannya kenapa mobil turbo lebih cenderung gak awet kalau bukan dari pabrikannya, memang bahannya memang diperkuat untuk turbo. Karena yang memang bisa teman-teman lihat sendiri kalau udaranya dipadetin, ini namanya force air, jadi udaranya dipaksa masuk, terus dia otomatis karena masuknya banyak jadinya padat, menghasilkan apinya juga bertekanan. Bisa kedengeran dari suaranya, kalau api yang tanpa tekanan itu, yang gak bertekanan ya pelan. Nah sekarang kondisi ruang bakar udah dirasa mulai panas, udara juga udah mulai. Tedet diikat kadinya nawe, dit bisa tuh? Oh digantung. Oh nya beka ciri, benar. Di ini jangan terlalu gede, ini agak kecil aja. Nah karena makin gede itu ya biasanya terlalu panas. Ya kalau untuk kandang yang gede gitu, kapasitas 10.000, bisa lah ini digedein supaya panasnya lebih banyak, produksi panasnya. Berhubung ini kandang cuma kapasitas 4.000, sekarang cuma diisi 4.000, jadinya jangan terlalu besar, malah nanti kepanasan. Panas kan? Tuh oli masuk dit. Teteskeun we lah dit. Bisi tekor tadi. Nah ini olinya udah mulai kebakar, jadi beda, tercium dari baunya. Olinya udah mulai kebakar. Terus gedekeun. Oh iya Pak. Saha? Sampai tahap ini berarti yang harus dilakukan adalah penyetelan output oli yang dari tangki, jangan terlalu kecil, jangan terlalu gede. Nah ini dibutuhkan skill dari yang mengerjakan, harus hafal. Pak, ada yang mancing Pak? Nggak ada? Waduh, diikat dit ke pipa dit supaya naiknya dilanjut ke pipa. Tah, ngono. Ini dit, lewat lubang biar temuter. Ini udah lumayan panas, bisa dilihat itu orang udah mulai keringetan. Cukup instan panasnya. Bener ditarik ke dia deh. Ditarik itu dia. Tuh tak kawatna ka dieun deui tah. Kawatna ka dia deui motor. Dua jadinya. Nah, sip. Oke. Supaya bisa ngintip. Kurang dit. Kurang gede dit. Tahap akhir penyetelan, jadi ini nggak bisa buru-buru, harus pelan-pelan dilihat dulu oli yang turun tuh terlalu kencang atau terlalu pelan, karena ini nggak bisa instan, harus sambil dilihat, pergerakan olinya lambat. Cukup sih nama guys, ekor tikus. Nah itu tungku juga udah merah. Emang ini produksi panasnya lumayan kencang, makanya si panas itu nyampe ke lantai 2. Harem dit. Nggak serada gede kan dit, beta ngebul. Jadi kalau suplai udaranya kurang, tekanannya kurang,
oli nggak kebakar, efeknya ngebul. Makanya ini kita harus pinter-pinter setup di kandang supaya nggak berasap. Nah ini salah satu tahap finishingnya juga. Si ayamnya kita mulai bangunin dulu biar pada minum. Nah ini masih belum stabil, jadi tadi kan penyalaan awal jumlah oli yang masuk ke pembakar lumayan tinggi, jadi masih numpuk, olinya belum bersih. Nanti kalau misalkan jalannya udah stabil, ini udah aman tanpa asap dan nyalanya juga udah bisa diem gitu, apinya nggak naik nggak turun. Setelah ini tuh ya ditunggu dulu sampai stabil. Oke ya, jadi kira-kira begitu cara penyalaan oli bekas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.